Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita akan membahas insyaallah 20 menit atau sekitar 15 menit kaidah tentang ilmu tajwid secara ringkas dan insyaallah mudah dipahami. Teman-teman sekalian, ya, yang mengikuti tahsin online Al-Bait ini, kita bisa lihat di situ daftar isi, ada muqaddimah yang akan disampaikan pengertian tajwid sampai faedah mempelajari ilmu tajwid. Dan di situ ada bab-bab penting seperti bab pertama dan bab kedua sampai bahkan bab ketiga itu sudah termasuk bab-bab yang bisa menambah pemahaman kita terhadap ilmu at-tajwid. Maka insyaallah kita akan bahas tentang pengertian tajwid dulu agar kita lebih paham apa sih sebenarnya dan bagaimanakah pandangan para ulama dan dalil-dalil tentang ilmu tajwid ini. Taib. Nah, di situ disampaikan pengertian tajwid sampai dengan faedah mempelajari ilmu at-tajwid. Taib. Qala al-musannif hafizahullah taala, berkata penulis di sini, ana merujuk dari kitab Al-Qaulus Sadid Talkhis fi Ahkamit Tajwid, ya, yang ditulis oleh Al-Ustadz Saiful Anwar hafizahullah taala. Ini merupakan kitab tajwid yang ringkas namun faedahnya sangat-sangat banyak. Di situ beliau menyampaikan, tentu dalam kitab ini merujuk ke kitab-kitab para ulama. Baik, kita mulai untuk mempersingkat waktu, ya, kurang lebih kalau enggak 15 menit, 20 menit, bahkan bisa 10 menit agar tidak bosan, ya, mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, pengertian tajwid. Tajwid menurut bahasa at-tahsin, sesuatu yang bagus. Jadi dalam bahasa Arab tajwid diartikan at-tahsin. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang bagus, yang baik. Sedangkan tajwid menurut istilah adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya serta memberikan haqqul huruf dan mustahaqqul huruf. Ya, haqqul huruf dan mustahaqqul huruf. Situ ada haqqul huruf dan mustahaqqul huruf, ya. Haqqul huruf itu bisa kita sebut dengan nanti suatu hak, ya. Haknya huruf. Apa itu hak huruf? Ya, teman-teman, bahwa huruf itu punya sifat, punya makhraj. Maka punya sifat, punya makhraj, maka jika suatu huruf tidak diberikan haknya berupa sifatnya atau tidak ditempatkan makhrajnya secara tepat, maka itu namanya kita tidak memberikan hak huruf tersebut. Misalkan contoh huruf ro, atau huruf yang gampang saja, misalkan huruf dal. Huruf dal itu punya sifat namanya qalqalah. Maka tatkala membaca dal yang sukun harus ada qalqalahnya. Tidak boleh qalqalah itu dihilangkan. Contoh qul huwallahu ahad. Maka kalau ada bunyi ahad, de, itu menunjukkan kita sudah menunaikan haqqul huruf dari huruf dal. Tapi kalau kita membaca qul huwallahu ahad, maka itu kita tidak menunaikan hak huruf dari huruf dal tersebut. Nah, di dalam memberikan hak huruf berupa sifat, maka tidak segampang yang kita pikirkan. Yang penting ada bunyi de, had, maka itu suatu kekeliruan, sesuatu yang kurang tepat. Sesuatu yang kurang tepat. Memang ada qalqalah di situ, tapi itulah yang disebut dengan qalqalah yang salah.
Nanti insya Allah bagaimana tentang qalqalah, tentang ini dan itu akan kita langsung bimbing secara online di video call WA ya, insya Allah. Nah, adapun mustahaqul huruf, ya mustahaqul huruf ini seperti kalau kita terjemahkan artinya konsekuensi dari suatu huruf. Misalkan contoh, di dalam satu huruf Al-Quran itu bisa mengumpulkan sampai 5-6 sifat. Nah, nanti dalam 5 sifat ini atau 6 sifat ini dihitung, jika dominan yang tebal atau sifat kuat, nanti ya akan ada pembahasan berikutnya tentang sifat-sifat huruf. Ada sifat yang kuat, ada sifat yang lemah. Maka jika dalam satu huruf terkumpul 6 sifat, 4-nya kuat, 2-nya lemah, maka huruf itu tergolong huruf yang kuat. Maka itulah yang disebut mustahaqul. Ya. Atau misalkan lagi contoh huruf ro. Ro itu punya sifat yang tebal. Sehingga kalau dilihat dari sifat-sifat yang ada dalam huruf ro, terkumpul sifat yang dominan kuatnya, maka huruf ro itu disebut huruf yang kuat dan konsekuensinya dia harus dibaca sangat-sangat jelas. Atau misalkan lagi huruf yang lemah seperti huruf ta, ya, huruf ta. Di situ ada sifat hamas. Itu sifat yang sangat lemah, maka tidak boleh dikeluarkan secara berlebihan. Ats misalkan, ya. Itu yang disebut mustahaqul huruf, konsekuensi dari sifat yang terkumpul. Dan kalau kita sebut secara gampangnya adalah tafkhim dan tarkiknya suatu huruf. Jika dalam huruf terkumpul 6 sifat, maka bisa dilihat dia ini huruf yang tarkik atau huruf yang tafkhim. Insyaallah kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, hukum syar'i dalam mempelajari ilmu tajwid. Ini kita membahas dari segi pandang hukum secara fikih, apakah dia wajib, sunnah ataupun mubah ya, atau bahkan enggak wajib gitu. Hukum syar'i dalam mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, dan mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran dan membersihkan dia dari lahan jali, hukumnya fardu ain. Ya, hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Fardu ain. Adapun lahan jali, ya, lahan jali itu adalah kesalahan. Lahan itu kesalahan, jaliyun itu adalah jelas. Seorang qari harus membaca Al-Quran baik dengan hafalan ataupun melihat Al-Quran dengan cara membersihkan dia dari lahan jali. Artinya jangan sampai salah harokat. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini kesalahan yang benar-benar nampak. Makanya dia disebut dengan jali. Lahan ini nanti ada dua, ya. Lahan itu ada dua. Ada yang jali, ada yang khofi. Khofi itu seperti kurang gunnah, kurang panjang, kurang tepat melafalkan gunnah, atau kurang tepat memberikan qalqalah dari huruf qalqalah misalkan. Maka itu disebut lahan khofi, dan itu masih dihukumi ma'fu ya, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah lahan jali seperti tadi alhamdulillahirabbil dibaca hirabbal, maka ini benar-benar kesalahan yang nampak, yang semua orang tahu bahwa itu adalah kesalahan. Maka hukumnya ini fardu ain, artinya wajib dibaca dengan jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Taib. Sini masih banyak dalil-dalil yang ada yang disampaikan oleh muallif
yang berkaitan tentang dalil-dalil ilmu tajwid. Taib, ada kisah di sini yang bagus sekali yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sanadnya. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Ya, ini kisahnya ya. Dalil dari sunnah. Dalam sunannya bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mendengar seorang laki-laki membaca ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya. Sungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dengan membaca ayat lil fuqara'i tanpa bacaan mad. Di situ kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ada lafaz fuqara sini. Nah, ini fuqara panjang ya. Di situ lafaz fuqara di situ dalam sisi ilmu tajwid dia punya hukum ya. Ini baik, kita tebalkan dulu. Lil fuqara dia punya hukum bacaan di situ. Bacaannya adalah mad wajib muttasil yang panjangnya harus 5 harokat, tidak boleh kurang. Harus dibaca 5 harokat, tidak boleh kurang ya. Dan laki-laki itu hanya membaca dengan fuqara gitu, tanpa bacaan panjang. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud membantah laki-laki tersebut dengan mengatakan ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepadaku. Maka berkatalah laki-laki tadi, kaifa aqra'akaha, kaifa aqra'akaha ya Abu Abdurrahman. Maka bagaimana Rasulullah SAW membacakan ayat ini kepadamu, wahai Abu Abdurrahman? Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan membaca mad panjang. Lil innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Baik. Ini menunjukkan teman-teman sekalian wajibnya atau pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid, karena yang kita baca ini bukan sekadar bacaan, tapi yang kita baca adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di situ ada pokok pembahasan ilmu tajwid. Pokok pembahasannya ya Al-Quran. Jadi tajwid akan berputar hanya membahas Al-Quran dari segi bacaan. Keempat, keutamaan ilmu tajwid ya, merupakan ilmu yang paling mulia. Tajwid ilmu yang paling mulia karena berkaitan langsung dengan Al-Quran. Yang kita pelajari ini adalah cara membaca perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, warattalnahu tartila, dan kami bacakannya Al-Quran secara tartil. Dan dalil dari Nabi SAW, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Tujuan mempelajari ilmu tajwid di situ adalah agar kita tidak lagi salah-salah tatkala membaca Al-Quran, agar benar-benar bacaan kita ini bacaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, peletak dasar kaidah ilmu tajwid ini nggak perlu kita bahas ya. Yang ketujuh, faedah mempelajari ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid faedahnya adalah mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu dalil-dalilnya, nanti teman-teman bisa baca semua, sudah ada di dalam video. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bab pertama ya, isti'adzah, sampai dengan rukun-rukun ilmu tajwid. Semoga apa yang dapat kita sampaikan ini ada berkahnya dan bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.